Bismillahirrahmanirrahim. فاتح من التعليم وتعلم الإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا لار الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا الله تغشاهم مغفرا وبركاتهم وأسرار منوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa alayka bil muhafazati ala fi'li salawati al-khamsi ma'al jama'ati wal mudawamati ala dhalik. Fa inna salatal jama'ati tafdulu ala salatil munfaridi bi 27 darajah kama fil hadis sahih. Wahdar an tada'a salata fil jama'ati li ghairi udrin aw li udrin fasid. Wa mahma ji'ta ila mawdi'il jama'ah fa wajadtaha qad sulliyat aw qa'adta fi baitik tabtaghi bidzalika as-salamah fi dinika fayanbaghi an tadumma ilayka man yusalli ma'ak yahsula laka thawabul jama'ah wa taslama minal wa'idi wat tahdidil warid fi haqqi tarikha. Mithlu qawlihi alaihi salatu wassalam la yantahiyanna aqwamun an tarkil jama'ah aw harriqanna alaihim buyutahum. Wa qawluhu alaihi salam man sami'a nida'a farighan sahihan falam yujib fala salata lahu. Wa qawlu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha ya'ni salatal jama'ah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhada bainar rajulain hatta yuqama fi as-safi yakni minal kibari ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. وعليك بالمحافظة على فعل الصلوات الخمس مع الجماعة. Dan hendaknya kamu menjaga melaksanakan sholat 5 waktu bersama berjamaah. Wal mudawamah ala dzalik, dan rutin melaksanakan itu berjamaah untuk sholat 5 waktu. Fa inna salatal jama'ati, maka sesungguhnya salat berjamaah tafdulu, mengungguli, bukan sama ya, mengungguli ala salatil munfarid, atas salat sendiri bisab'in wa ishrina darajah, dengan 27 derajat. Kama fil hadits sahih, sebagaimana diterangkan dalam hadits sahih. Salat berjamaah, salat 5 waktu ini jangan sendiri, nggak pantas. Salatnya itu berjamaah, tidak diriwayatkan sekalipun dalam seumur Nabi salat sendiri, nggak ada riwayat. Artinya semenjak diwajibkan sholat 5 waktu, Nabi itu sampai akhir hayatnya sholat berjamaah. HP-nya diselan. Selalu sholat berjamaah, jangan sendiri apapun keadaan kamu. Bahkan dalam peperangan pun yang sudah berkecamuk dianjurkan tetap berjamaah. Walaupun sholatnya sih nggak seperti sholat biasa, sambil perang, sambil sholat dan berjamaah malahan. Nah, nanti ada di bab sholatul khauf, sholat lagi berkecamuknya peperangan, ada tata cara tersendiri itu. Kenapa? Karena sholat berjamaah ini dalam hadits yang sahih Nabi bersabda, sholatul jama'ati tafdulu sholatal munfarid bisab'in wa ishrina darajah, dalam riwayat yang lain bi khamsin wa ishrina darajah. Salat berjamaah ini mengungguli, bukan sama ya,
Mengungguli artinya lebih besar pahalanya daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Sebagian riwayat dengan 25 derajat. Ulama berbeda pendapat dalam menyatukan dua hadis ini. Yang satu 25 derajat, yang satu 27 derajat. Sebagian ulama menyatakan yang 20 derajat itu di sholat jahriyah. Sholat yang diterangkan bacaannya. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat Jumat. Ini 20 derajat. Sholat berjamaah tadi itu dengan sholat sendiri. Kalau sholat Jumat ya wajib berjamaah. Kalau sholat yang lainnya ini 20 derajat tingkatannya. Kalau sholat sirriyah, sholat yang tidak dikeraskan, duhur sama asar 25 derajat. Ada lagi yang berkata 20 derajat, ada riwayat 25 derajat itu menurut kadar kekhusyuan. Kalau sholatnya lebih khusyuk, lebih bagus 27 derajat. Kalau sholatnya kurang di bawah itu 25 derajat. Minimal 25 derajat, tapi bisa meningkat sampai 27 derajat. Apa derajat yang dimaksud? Sebagian ulama mengatakan 25 derajat ay sholatan 25 sholat duhur berjamaah itu lebih gede pahalanya daripada sholat duhur sendiri 25 kali atau 27 kali dalam riwayat yang gitu. Paham ya? Ada lagi derajat itu tingkatan. Tingkatan itu nggak bisa dibayangkan. Nih gambarannya begini. 10, 1, 0, 1, 10. Kalau nolnya 2 berarti 100. Berapa kali lipat itu berarti? 10 kali lipatnya 01. Kalau nolnya 3, 1000. 100 lipatnya daripada 1. Kalau nolnya 4, 10.000. 1000 kalinya daripada 1. Kalau 27 nolnya, berapa kali lipat itu? Waduh, gak bisa dibayangkan itu. Nabi menyatakan bukan sama dengan 27 derajat, tapi lebih utama, lebih besar pahalanya daripada 27 derajat. Paham nih ya? Mengungguli dengan 27 derajat. Baik. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad dengan nada tanya pernah berkata kepada orang-orang yang hadir ada di majelis beliau. Beliau pernah berkata begini, tahu nggak orang yang bodoh itu? Orang yang dungu, kalau bahasa kasarnya goblok bongol. Orang yang bodoh itu kalau disuruh milih 1000 dengan 27.000 milih 1000, ini nggak tahu mana yang lebih banyak. Begitu juga dalam urusan agama. Sholat 1 derajat dengan sholat 27 derajat. Dia tadi itu menyatakan, dia tadi itu milih yang 1. Bisa berjamaah tapi milih sholat sendiri. Ini dungu nih, bodoh ini. Cuma aneh. Kalau kita ini semuanya pinter dalam duit, bodoh dalam agama. Buktinya, kalau suruh milih 1 juta dengan 27 juta, kompak, faham semuanya, 27 juta. Sholat berjamaah dengan sholat sendiri, milih sendiri, gobloki ambil agama. Urusan duit cerdas setengah mati. Karena itu
Kita harus betul-betul memahami bahwa Allah menyediakan pahala besar ini sebagai spirit rangsangan untuk kita giat dalam melaksanakan ibadah. Taib. Saya teruskan dulu. Wahdar an tad'a as-salata fil jamaah. Berhati-hatilah kamu meninggalkan salat berjamaah li ghairi udrin, dengan tanpa udzur. Aulu udrin fasid, atau karena udzur yang fasid. Hati-hatilah kamu melaksanakan berjamaah tanpa udzur, atau udzurnya udzur yang fasid. Enggak ada udzur atau udzurnya dibuat-buat. Hati-hati. Jangan sampai kamu meninggalkan berjamaah hanya bawa udzur tapi dibuat-buat. Saya rematik, nggak bisa sholat berjamaah di masjid, tapi kalau ke toko nggak rematik gitu. Ini udzur fasid ini. Saya agak pusing. Urusan sholat berjamaah pusing, urusan politik nggak pusing gitu. Ini udzur fasid, udzurnya udzur rusak ini. Hati-hati kamu meninggalkan sholat berjamaah tanpa ada udzur, atau udzur yang dibuat-buat yang nggak masuk akal, yang nggak bisa diterima. Wa ma majita ila maudhi'il jamaah fawajadtaha ghassuliyat, maka kapanpun kamu datang ke tempat berjamaah dan kamu mendapatkan sudah dilaksanakan itu sholat berjamaah terlambat. Au qa'adta fi baitik, atau kamu memang duduk ada di rumah kamu, tabtaghi bidzalika salama fi dinik, karena kamu mengharap keselamatan dalam urusan agama. Ustaz, kalau saya pergi ke masjid ini harus melalui pasar, di situ banyak perempuan yang terbuka auratnya, saya khawatir nanti saya tertarik dengan itu. Tinggal di rumah karena ingin selamat dalam agama. Fayambaghi an tadumma ilaika man yusalli ma'ak, maka sepatutnya kamu itu harus ada orang yang bersama kamu di rumah sholat berjamaah. Jangan sholat sendiri yang penting. Ini udzur yang bisa diterima masih, Pak. Udzur alasan demikian ini masih bisa diterima. Memang dia nggak pernah keluar dari rumah karena khawatir agamanya nanti luntur gara-gara keluar tadi itu. Paham nih ya? Kalau hal yang demikian bolehlah, tapi tetap tidak boleh meninggalkan berjamaah. Liyahsula laka thawabul jamaah wa taslam minal wa'id wa tahdidil warid fi haqqi tarikiha, supaya mendapatkan bagimu pahala berjamaah dan sekaligus kamu selamat daripada ancaman dan hardikan yang telah datang di dalam orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Karena Nabi itu ngancem orang kalau nggak berjamaah itu diancam sama Rasulullah. Nabi itu paling pegel kalau orang meninggalkan berjamaah, paling pegel. Sampai beliau itu pernah begini berkata, la yantahiyanna agwamun an tarkil jamaah aw la uharriganna alaihim buyutahum. La yantahiyanna, benar-benar berhenti, tidak meneruskan, agwamun, beberapa kelompok orang, an tarkil jamaah, yang meninggalkan sholat berjamaah, aw la uharriganna, atau aku akan bakar alaihim, terhadap mereka, buyutahum, rumah-rumah mereka. Apa alasannya? Pergi ke masjid mampu tapi sengaja tinggal ada di rumah. Apa maksudnya dia? Kata Nabi, terus begitu atau tak bakar rumahnya, biar sekaligus enggak punya rumah dah, pergi ke masjid. Begitu. Saking keselnya Nabi terhadap orang-orang yang sengaja tidak
berjamaah. Rupanya tidak berjamaah ini sudah menjadi kegemaran orang di akhir zaman. Karena itu sayang sekali kalau memang kita tidak menyambut ajakan untuk berjamaah. Padahal Nabi benci loh kalau kita ini tidak sholat berjamaah. Malah dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sami'an nida farighan sahihan falam yujib fala salata lah." Siapa orang yang dengarkan adzan farighan, punya waktu luang untuk dia itu hadir berjamaah. Lain kalau dokter tengah-tengah ngoperasi ngobati, ya jangan tengah-tengah ngoperasi, atau misalnya ditugasi dia untuk kelahiran seseorang, baru mau menerima kelahiran ditinggal berjamaah, ya jangan, ini orang lagi sibuk. Nggak ada kesibukan, nggak ada yang harus ia kerjakan. Sahihan, sehat, bukan sakit. Lain kalau sakit atau dia merawat orang yang sakit. Falam yujib, dengar adzan kok nggak nyambut, sholatnya sendiri, fala sholatalah, maka orang itu tidak dianggap sholat baginya. Walaupun sholat tidak dianggap sholat. Sebagian ulama mengatakan la sholatalah ini la sholah kamilah lah, tidak sempurna sholat baginya, sholat cacat ini. Ada lagi yang menyatakan la sholatalah, malah bisa tidak dianggap sah sholatnya. Sebagian sahabat berpendapat begitu, artinya harus berjamaah, itu maksudnya. Kalau kita lihat bagaimana anjuran dari Nabi sholat berjamaah ini luar biasa sekali, ya. Dalam hadis Nabi juga bersabda, "Man shalla salatan fi jama'atin faqad mala'a nahrahu ibadah." Siapa orang yang sholat berjamaah, maka telah memenuhi isi badannya sampai kerongkongannya dengan ibadah. Ada ibadah itu ibadah mata. Ada ibadah telinga. Ada ibadah mulut, kan gitu. Telinga itu mendengarkan nasihat, mulut itu berzikir. Kalau sholat berjamaah itu semua tubuhnya ibadah. Karena itu dikatakan siapa orang yang melaksanakan sholat berjamaah berarti telah menjadikan seluruh tubuhnya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Man shalla arba'ina yauman as-salawati fi jama'ah la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar." Siapa orang yang sholat 40 hari, 5 waktu ini selama 40 hari, dia laksanakan berjamaah. Berjamaah bukan masbuk, tidak ketinggalan walaupun takbiratul ihram bersama imam, bukan jamaah masbuk, maka dia ditulis mendapatkan 2 kebebasan. Pertama, bebas daripada penyakit munafik. Kedua, bebas dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang hebat sudah. Dia bisa dinyatakan orang mukmin yang sempurna. Dan juga insya Allah dia free, bebas dari neraka Allah. 40 hari berjamaah, enggak telat. Mulai takbiratul ihram sampai salam.
Coba kita laksanakan. Insya Allah enteng setelah 40 hari ini. Karena nggak ada penyakit munafik. Yang membuat orang malas sholat itu kan penyakit nifak. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu disifatkan jika dia tadi itu melaksanakan sholat beratnya setengah mati. Hayya 'alas shalah, berat. Hayya ila sepak bola, cepat. Ini penyakit nifak begitu. Hah? Dalam ayat yang lain, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat. Yang mereka tadi itu menunda-nunda sholatnya nanti sampai keluar waktu. Celaka. Walaupun dia sholat masih celaka. Apalagi nggak sholat sama sekali. Wah, lebih baik aku nggak sholat. Karena yang sholat keluar waktu itu adalah dinyatakan celaka. Lebih baik nggak sholat. Ini bodoh ini orang ini. Celaka yang dia menunda-nunda sholat sampai akhirnya keluar waktu. Hah? Celaka itu. Apalagi kalau nggak sholat sama sekali. Hati-hati. Baik. Dikatakan nanti di hari kiamat itu orang itu akan dibedakan dengan cahaya yang Allah berikan pada masing-masing. Dibedakan dengan cahaya yang Allah berikan pada masing-masing. Dan ukuran cahaya itu dilihat dari sholat. Idza kana yaumal qiyamah yuhsyaru qaumun wujuhum kal kaukab ad-durri. Nanti ada beberapa orang wajahnya seperti bintang duri. Bintang duri itu bintang yang paling dekat sama bumi. Ya, ada bintang malam hari itu yang kelihatan paling besar, itu namanya bintang duri. Fataqulu lahumul malaikah, maka malaikat bertanya, maka nata'amalhum, apa ya? Dahulu amalnya mereka ini apa kok bisa terang seperti gitu? Fayaqulun, maka orang-orang itu nantinya menjawab, kunna idza sami'na al-adzan qumna ila at-taharah la yashghaluna ghairuha. Kami ini kalau sudah dengar adzan langsung wudu, kemudian kami langsung melaksanakan pergi ke masjid salat berjamaah. Enggak mau disebutkan yang lainnya. Toko kami tutup, urusan kami tinggalkan skores sementara. Kenapa? Dengar adzan langsung sibuk sholat, persiapan sholat. Tsumma tusyaru ta'ifatun wujuhum kal agmar. Kemudian ada sekelompok orang wajahnya lebih terang lagi seperti bulan. Lebih terang lagi. Fayaquluna ba'da su'al. Kemudian tanya juga malaikat, apa amalnya ini dahulu? Maka mereka menjawab, kunna natawadda'u qablal waqti. Kami sebelum masuk waktu udah siap-siap wudu. Kalau tadi itu adzan baru siap persiapan, kemudian sholat. Ini enggak, belum masuk waktu udah siap. Seperti kalau sampean jadi pegawai itu, jam 7 mulai kerja, setengah 7 udah hadir, udah siap. Tsumma tusyaru ta'ifatun wujuhum kasyamas. Kemudian ada beberapa orang wajahnya terang benderang bagaikan matahari. Wah, lebih hebat lagi. Fayaqulun, maka mereka ditanya, apa ini amalnya kok bisa segini hebatnya? Kunna nasma'ul adzan fil masjid. Kami dulu adzan udah di masjid. Jadi udah berangkat duluan, udah siap di tempat. Nanti akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut perhatian dalam sholat masing-masing. Jadi nanti di hari kiamat ada cahaya yang membedakan. Lain nanti manusia ini berubah nanti. Kalau di dunia kan enggak. Takdir-takdiran tentang wajah ini
Ada yang ganteng, ada yang takdirnya lungset memang. Takdir-takdiran tidak mau diapakan. Tapi nanti di hari kiamat, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Akan ada wajah-wajah yang putih, akan ada wajah-wajah yang hitam, tapi bukan daripada bentuk asli dunianya, tapi berubah untuk akhiratnya. Yang putih, fa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun wajah-wajah yang putih terang dari sebab ibadah dan iman di dunia, maka dia di dalam rahmat Allah, artinya di surga Allah khalidun selama-lamanya. Wa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang yang hitam wajahnya di saat itu, sekalipun dulu di dunia tampan, hebat, maka akan mendapatkan teguran. Apakah kamu adalah orang yang kafir setelah dahulunya beriman? Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, beriman asalnya dengan Nabi Muhammad karena diterangkan dalam kitab suci mereka, tapi setelah datang Nabi menjadi kafir justru. Apakah kamu menjadi orang yang kafir setelah kamu menjadi orang beriman? Juga demikian tentang pemahaman-pemahaman. Asalnya benar pemahamannya, asalnya benar akidahnya, bergeser justru dia tadi itu katut dengan yang enggak benar. Akafartum ba'da imanikum, apakah kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi orang beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab karena sebab kekufuran kamu. Hati-hati. Kebenaran harus wajib diterima. Jangan diikut-ikutan nafsu Anda. Jangan diikut-ikutkan selera. Jangan diikut-ikutkan dengan kepentingan. Hak kebenaran itu hanya dari Allah dan Rasulullah SAW. Nafsu jangan diikut-ikutkan. Karena nggak cocok, gimana caranya dibatil-batilin. Karena nggak seneng, gimana caranya dihabisi. Ini nggak benar. Kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi ini paling nggak senang kalau ada orang yang main-main dalam berjamaah ini. Malah dalam satu hadis Nabi itu punya keinginan, tapi keinginan ya, bukan pelaksanaan. Pingin, tapi karena belum ada perintah, nggak mau melaksanakan Nabi. Pingin Nabi itu memerintahkan seseorang karena beliau imam ada di masjid. Beliau kepingin memerintahkan seseorang untuk gantikan imam. Dah, sementara kamu jadi imam menggantikan aku. Kemudian Nabi keluar, cari orang-orang yang sengaja nggak pergi ke masjid berjamaah. Dibakar mereka di rumah mereka. Wes, tak bakar, biar hangus rumah sama orangnya sekali. Cuma ini bukan berarti kalau begitu kita laksanakan sekarang. Bukan. Ini menunjukkan kekesalan Nabi terhadap mereka. Apa alasannya? Lawang dia di rumah sehat walafiat, hanya sekedar dia meluangkan waktu untuk berjamaah, kok tidak mampu? Jadi orang yang nggak berjamaah ini betul-betul dikatakan sudah melampaui batas. Zaman dulu itu yang nggak berjamaah itu munafik. Zaman dulu. Lah kalau sekarang, sudah rata munafiknya ini. Jadi tandanya orang munafik itu zamannya Nabi malas berjamaah. Itu tandanya orang munafik itu begitu. Karena itu Nabi itu kadang-kadang sholat isya. Sholat isya itu kadang-kadang Nabi itu agak molor. Gak dimulai.
Kenapa? Nunggu. Orang dulu itu kerjanya itu agak payah dulu itu. Jadi istilah tidur siang itu nggak ada. Malam hari itu sebelum maghrib udah pulang semuanya. Payah. Jadi waktu dulu itu sepertiga malam akhir bangun ibadah. Setelah subuh terus ibadah. Setelah du'a baru bekerja. Zuhur salat berjamaah bekerja. Asar salat berjamaah. Kemudian setelah itu menunggu maghrib. Maghrib berjamaah. Udah terus sampai isya. Isya tidur. Itu dulu itu. Kalau sekarang kan enggak ya. Tidur sampai subuh. Ini yang masih sholat. Setelah subuh tidur sampai duha. Serata itu kerja. Dhuhr sholat. Kemudian tidur sampai asar. Tidur lagi. Kemudian setelah itu baru duduk-duduk ngobrol. Setelah maghrib kerja sampai jam 10, jam 11. Kacau waktunya. Kalau dulu enggak. Tidurnya diatur. Kerjanya diatur. Ibadahnya juga diatur. Kalau kita kan enggak. Kerjanya diatur, tidurnya diatur, ibadahnya enggak teratur. Itu gitu. Kalau dulu justru ada aturannya, ada waktunya. Nah, karena itu malam hari kamu dapatkan dulu itu sepi tidur. Sepertiga malam terakhir bangun semuanya, nggak ada yang tidur, ibadah. Subuh berjamaah semuanya. Setelah subuh membangun mereka berzikir sampai terbit matahari. Salat isyraq, salat duha, mungkin sarapan, sekedarnya kerja. Dhuhr di masjid ibadah. Setelah ibadah itu semuanya masih teruskan kerjaan. Asar udah bebas. Maghrib ibadah. Sebelum maghrib itu ibadah sampai maghrib ibadah. Isya berjamaah ngantuk. Habis makan tidur. Enak dulu itu ya. Lalu sekarang ini kacar-kacir sudah. Waktunya ibadah dibuat tidur, waktunya tidur dibuat kerja, waktunya ibadah nggak ada kalau sekarang ini. Allah. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha yakni salat al-jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq." Laqad ra'aituna, benar-benar aku melihat kita para sahabat, menilai para sahabat Ibn Mas'ud, wa ma yatakhallafu anha an salatil jamaah, tidaklah meninggalkan, terlambat atau meninggalkan salat berjamaah mukmin. Kafir hukumnya. Tapi menjelma. Kenapa kok tidak dibunuh? Padahal sebagian sahabat tahu ini munafik ini pura-pura Islamnya ini. Nabi itu diberitahu juga. Sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah itu dikasih tahu oleh Rasulullah, munafik itu dikasih tahu. Sampai dikatakan sahibu sirri Rasulillah. Ini adalah yang mengetahui rahasianya Rasulullah. Karena Nabi dikasih tahu ini munafik. Hudzaifah kasih tahu. Sampai Sayyidina Umar ini khawatir, datang kepada Hudzaifah, jujur saya tanya demi Allah, ada enggak penyakit itu ada di Umar? Ya Umar, saya nyatakan kamu mukmin. Mukmin 3 kali. Orang munafik itu jangan dikatakan sahabat. Kamu nggak ngerti berarti kalau begitu. Sahabat itu pasti mukmin. Orang munafik itu orang yang musyrik, tapi dia tadi itu berkedok sebagai orang beriman.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Karena itu belajar dulu kalau nggak ngerti. Jangan sok ngerti sejarah ente. Ini kadang-kadang orang bidikannya sahabat itu gimana caranya dikafir-kafirin. Seakan-akan dirinya adalah mukmin yang sempurna, padahal nggak pernah sholat berjamaah ini. Malah sholatnya digabung-gabung kadang-kadang. Kembali kepada ini. Kata Ibn Mas'ud, kami melihat orang yang meninggalkan berjamaah itu munafik, maklum munifak. Zamannya Nabi itu ada orang begitu. Menjelma dia tadi itu, pura-pura jadi orang yang beriman karena ada kepentingan. Ciri-cirinya adalah mereka meninggalkan berjamaah. Hati-hati, saudara. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di tempat yang paling bawah di neraka Allah untuk mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di zamannya Nabi, walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah yuhada bainar rajulain hatta yuqama fi shaf, yakni minal kibar. Malah ada orang yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah, dia didatangkan di zamannya Nabi itu yuhada bainar rajulain, dia dipikul dengan dua orang sampai diantarkan ke shaf untuk sholat berjamaah karena sudah tua dia tetap digopong sholat berjamaah di masjid. Saking perhatiannya dengan berjamaah, daripada jadi munafik mereka, lebih baik dia berangkat walaupun setua itu, berangkat masih sholat berjamaah ada di masjid. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu jangan dianggap enteng. Meninggalkan berjamaah ini jangan dianggap enteng. Ini berjamaah, belum lagi sholat Jum'ah loh ya. Belum lagi sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah wajib itu hukumnya. Yang menyatakan sholat Jum'ah nggak wajib bisa murtad. Hati-hati loh ya. Jangan dibuat main-main. Nasnya Al-Quran dan hadis. Nasnya Al-Quran dan hadis. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jika ada panggilan sholat Jum'ah, berangkat ke masjid, melaksanakan sholat, tinggalkan pekerjaan kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah lebih baik ya, jika kamu mengerti. Kalau setelah sholat, bebas hanya untuk sholat. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat, silahkan kamu bebas menyebar lagi di bumi. Kamu mencari rizkinya Allah, kamu mencari ilmu, kamu mencari itu, silahkan. Tapi kalau udah azan Jumat, udah berhenti yang lainnya, skores. Begitu, jangan diterus-teruskan. Karena itu kadang-kadang kita ngelihat pemandangan yang nggak enak ini. Saya pernah terlambat datang dari luar kota, mau sholat berjamaah di masjid ini. Di muka masjid itu masih jualan es, jualan rujak, jualan itu. Orang-orang beca itu nggak sholat sengaja, duduk. Nah, ini nggak bener, seharusnya pemerintah harus ngatasi itu. Mudah-mudahan ini wali kotanya denger ini. Nggak bener, itu harus itu. Satpol PP-nya itu harus itu. Menggerakkan mereka, sholat, kalau nggak sholat keluar. Jangan di daerah masjid begitu melaksanakannya. Khutbah Jum'ah sambil melaksanakan, itu harus diusulkan sama takmir masjid itu. Nggak bener itu. Itu pemandangan yang tidak mengenakan itu pelanggaran terhadap agama Allah Subhanahu wa taala terang-terangan. Kadang-kadang yang minta-minta itu loh, enggak sholat. Saya pernah ngusir itu. Laki-laki sehat gede wae, enggak sholat. Ya apa minta di masjid, dari setelah itu minta-minta. Oh jadi kayak orang gitu tuh. Biar enggak biasa. Nah, karena itu penting sekali untuk sekarang ini betul-betul menjaga sholat berjamaah adalah penting
apalagi sholatul Jum'ah. Karena itu mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang yang perhatian dengan ajaran syariat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat.